informatif bagi untuk pemirsa di rumah. Sebelumnya kita sapa dulu nih untuk pemirsa di rumah Sandra ya. Mungkin sekarang sudah ada yang WFO jadi bekerja dari rumah, jadi gitu ya. Ada yang sudah diliburkan atau mungkin yang terpaksa bekerja, yang masih terpaksa untuk keluar ke rumah, tetap harus menjaga kesehatannya, tetap harus sehat ya dengan mengkonsumsi mungkin banyak vitamin dan sayur-sayuran. Tetap semangat kerjanya. Mudah-mudahan memang kita berharap virus ini segera berakhir. Amin. Dan juga untuk seluruh kru dan juga para wartawan ya RBTV tentunya yang sedang mencari berita di seluruh pelosok ya di Provinsi Bengkulu, tetap semangat dan tetap berhati-hati menjaga jarak dengan masyarakat barangkali ya. Karena memang kita sekarang ini harus menjaga komunikasi kita, harus ada social distancing kalau bahasa sekarang. Sama nih Sandra ya dengan tema kita hari ini. Dengan tema kita adalah just stay at home, patuhi social distancing. Jadi memang tema kita hari ini memang karena masih bersangkutan tentang corona Sandra ya. Jadi kita harus benar-benar bisa nggak sih untuk kalau sebisanya untuk tinggal di rumah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk bisa untuk benar-benar patuhi social distancing. Nah, jadi memang pandemi COVID-19 ini memang bukan persoalan yang biasa. Jadi memang jangan pernah untuk disepelekan karena memang ini sebenarnya virusnya tidak terlihat namun tiba-tiba menyerang seperti Sandra ya. Memang kalau misalnya kita lihat saat ini tim medis kita amat sangat berjibaku dengan perjuangannya seperti itu. Jadi untuk nyelamatin bangsa ini. Ya betul sekali. Dan juga pemirsa, dan menjadi sebuah tantangan ataupun kendala adalah terkadang menjadi miris, yaitu di mana alat perlindungan diri atau APD yang diberikan negara ini kadang masih kekurangan ini atau mungkin bisa bahasanya kurang memadai. Nah, bahkan mengenaskan di beberapa wilayah, bahkan demi menjalani janji profesi selaku dokter ya untuk kemanusiaan juga, para tim medis tetap berada di garda terdepan untuk menolong pasien corona dengan risiko nyawa yang berguguran satu persatu. Jadi memang kita tahu bahwa tenaga medis kita semakin hari semakin banyak yang meninggal, bahwa dengan mereka harus berada di garda terdepan. Lalu kita kan bertanya dengan narasumber kita bahwa bagaimana agar kasus ini bisa segera diatasi, lalu bagaimana tentang masyarakat Bengkulu juga bisa ikut berkontribusi. Jadi mungkin memang salah satunya memang sudah disiapkan oleh pemerintah dengan social distancing untuk tetap berada di rumah. Ya, betul sekali. Dan sesuai dengan tema kita yaitu just stay at home dan patuhi social distancing. Susah lagi ngomongnya. Baik, dan pemirsa, pada pagi hari ini tentunya untuk menjawab pertanyaan dan juga mengulas kasus-kasus ini, kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya. Siapa nih Nevi? Yang pertama nanti kita akan menghadirkan Ketua IDI Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu. Iya, betul sekali. Dan kemudian kita akan juga menghadirkan Direktur Utama Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu. Lalu nanti kita akan menghadirkan Dokter Senior Bengkulu. Dan juga akan ada Kepala Operasional Klinik Sinkarudus. Nah, siapa aja narasumber kita? Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kita di Selamat Pagi Bengkulu. Hai pemirsa RBTV, siapa bilang nonton RBTV di luar Bengkulu hanya bisa lewat streaming? Sekarang tayangan RBTV bisa disaksikan di seluruh Indonesia menggunakan antena parabola, gratis dan tanpa menggunakan kuota internet. Nah, mau tahu kan gimana caranya agar pemirsa bisa mendapatkan siaran kami di televisi Anda? Begini nih caranya. Bagi Anda pengguna satelit Minmedia atau Channelsat 11, tekan tombol menu pada remote. Pilih menu instalasi pada satelit. Lalu pilih daftar satelit. Lalu pilih satelit Minmedia atau Channelsat 11. Bila belum ada, pilih menu tambah pada satelit. Pada kolom nama, ketik Minmedia. Pada kolom koordinat bujur ketik 98.0. Dan pada arah, ketik huruf E. Kemudian pilih antena satelit Minmedia. Pada frekuensi, ketik LNB Universal 9750 Brip 10600. Langkah berikutnya, tambah transponder pada frekuensi 12560 MHz. Simbol red 43200. Polarisasi vertikal. Kemudian scan satelit Minmedia. Lalu biarkan proses scanning TV hingga selesai.
maka stasiun RBTV akan muncul di layar televisi Anda. Atau pemirsa menggunakan TV kabel. RBTV juga bisa disaksikan melalui Bengkulu Vision, Rafflesia Televisi Lebong, dan Curug Mandiri TV kabel. Nah, pemirsa lagi di luar negeri atau sedang tidak berada di depan TV. Tenang, pemirsa masih bisa menyaksikan tayangan RBTV via streaming dengan cara mendownload aplikasi GPM Stream di Play Store Anda. Lalu pilih channel RBTV Bengkulu. Kemanapun Anda, dimanapun Anda, tetap RBTV Camkoha. Inilah sebuah persembahan bagi jiwa yang layak mendapatkan, menjadi padanan serasi, menyatu dalam laga dan aksi, wahana yang gagah menerjang, pamornya lahirkan pengakuan. Memikat pandang dan penghormatan. Bersamanya, tantangan dimenangkan. Raih cita-cita, bangkit melalang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NX 155, Live the Pride. Yamaha, semakin di depan. Gaspol. Wah, kayaknya aku harus buru-buru nih, soalnya mau ke pasar dulu, mau keliling lagi, mau mandiin kucing, mau ngurusin kucing dulu. Aku langsung aja ya kayaknya. Ngapain bingung-bingung? Sekarang kan ada Cyber Pet Shop. Termurah, terbesar, dan terlengkap. Mana lihat? Nih. Oh iya ya, aku langsung aja ke sana deh kayaknya ya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya masalah dengan hewan peliharaan atau mau keluar kota tapi tidak tahu tempat penitipan? Tenang, Cyber Pet Shop solusinya. Pet shop terbesar, termurah, dan terlengkap Kota Bengkulu. Menyediakan grosir pet shop, makanan hewan peliharaan, aksesoris hewan, obat-obatan mamalia, penitipan kucing yang diawasi CCTV 24 jam, jasa paca atau kawin kucing, grooming kucing, serta jasa konsultasi hewan. Dan setiap bulan pasti ada promo yang menarik loh. Tunggu apa lagi? Cyber Pet Shop juga melayani pemesanan via Grab loh. Atau segera kunjungi Jalan Kapuas Raya Lingkar Barat di seberang SMA Sin Carolus. Cyber Pet Shop, pet shop terbesar, termurah, dan terlengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari negara Cina. Virus ini dapat menular dari penderita ke manusia lain melalui cairan batuk, pilek, dan bersin yang dikeluarkan oleh penderita. Gejala klinis, demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Virus ini dapat dicegah dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak.
Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Untuk orang yang sehat, tidak perlu pakai masker, kecuali yang merawat orang yang diduga terinfeksi virus corona. Salam sehat. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya dengan tema kita hari ini dengan Just Stay at Home, Patuhi Social Distancing. Dan di studio kita sudah hadir 4 narasumber kita yang istimewa sekali. Kita sapa dulu yang pertama, ada Dr. Haji Syafriyadi MM selaku Ketua ID Wilayah Bengkulu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat ya. Oke, yang kedua kita punya Dr. Haji Zulki Maulub Ritonga SPAM selaku Dirut RSM-nya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan ya Pak ya? Sudah. Baik, dan di sebelah Bapak Zulki ada Dr. Hamzah Hasan selaku dokter senior Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, nah di sini dan di samping Bapak ada Suster Lydia, pemirsa yang paling cantik di antara narasumber kita pada hari ini selaku Kepala Operasional Klinik Sinkarolus. Selamat pagi pemirsa di seluruh Bengkulu. Salam sehat. Salam sehat. Jadi memang kita untuk mengupayakan tentang kesehatan ya untuk pagi hari ini. Oke, kita akan mulai berbincang-bincang dengan Dr. Syafriyadi ini selaku Ketua ID Wilayah Bengkulu. Dokter, ini kita berbicara tentang virus corona yang kita tahu semakin hari semakin banyak menelan korban. Nah, ini untuk bangsa Indonesia saat ini bagaimana untuk penyebaran COVID-19 ini, Dokter? Boleh dipakai? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, khususnya yang berada di Kota Bengkulu, saudara-saudara kami yang berada di rumah, baik yang dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin sudah ada yang di rumah dalam status ODP, ya, orang dengan pengawasan, pantauan, ya. Wabah ataupun wabah pandemi daripada COVID-19 ini yang disebabkan oleh suatu virus yang disebut dengan namanya coronavirus 19 atau COVID-19 ini, kita telah mendengar dan menyaksikan di media, di mass media seperti kita semua sudah tahu, di seluruh dunia ini banyak negara-negara yang sudah mengalami suatu penularan daripada COVID-19 ini. Kita melihat ranking pertama sekarang itu adalah RRT, kemudian Italia dan negara-negara yang lain, dan sudah banyak korban, ya, sudah korban yang direnggut oleh virus yang namanya COVID-19 ini. Kemudian daripada itu di Indonesia data update terakhir itu 547 yang positif, ya, yang meninggal sebanyak 48 orang. Tadi malam sekitar jam 12:30 salah seorang sejawat kami Profesor Iwan di Yogyakarta juga telah meninggal akibat daripada COVID-19 ini. Artinya apa? Ini tidak bisa main-main lagi, ya, walaupun masih ada himbauan jangan panik, tapi jangan paniknya tanda kutip, ya. Jangan panik itu bukan kita arti berleha-leha, tetap waspada. Jadi waspadanya waspada terhadap COVID-19 ini. Jadi pemerintah kita mulai dari tingkat pusat, ya, dari pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan edaran untuk melakukan social distancing, ya. Jadi jaga jarak, jangan berdekat, saling berdekatan, kan itu maksudnya itu. Gunanya apa? Tidak lain adalah untuk memutuskan mata rantai daripada penularan ini, ya. Karena apa? Virus ini bukan kita main-main, ya. Menakutkan ini. Baik. Walaupun kita mendengar ada pakar-pakar yang menyebutkan ini virus ini biasa-biasa, udah ada jejak dulu. Yang benar,
virus ini adalah memang turunan dari virus sebelumnya. Banyak jenis virus kan, virus influenza. Ya, tidak ada kita mendengar meninggal diagnosanya penyebabnya karena influenza, nggak ada. Kemudian ada lagi virus cacar biasa, tidak ada disebut meninggal pasien karena cacar air, nggak ada. Tapi sekarang ini virus corona 19 ini turunan dari virus itu meninggal karena apa? Causa COVID-19. Itulah yang mengerikan. Jadi benarlah edaran daripada pemerintah, mulai dari pusat, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, kemudian kabupaten kota ya sudah mengeluarkan edaran-edaran itu. Tujuannya adalah apa? Tujuan daripada social distancing adalah memutuskan mata rantai penularan. Oleh sebab itu masyarakat dihimbau waspada. Oke, nah kalau untuk di Bengkulu sendiri ini, dokter bagaimana kira-kira dokter melihat penyebarannya atau seperti apa? Karena memang kita lihat kemarin sudah ada satu yang meninggal gitu ya, walaupun memang belum dikeluarkan bahwa dia sudah positif corona. Jadi itu seperti apa, dok? Iya. Jadi kita di Bengkulu ya, walaupun belum ada resmi dinyatakan hasil daripada pemeriksaan yang PDP positif PDP yang meninggal kemarin ya, belum ada resmi penyataan itu positif, namun kita sudah harus hati-hati. Manakala ini positif, maka nanti itu yang berkaitan dengan pasien itu, keluarga dekatnya, di mana dia dirawat, yang merawatnya di rumah sakit, itu semuanya harus diisolasi, ya diperiksakan semuanya itu nanti. Nah, jadi mudah-mudahan aja doang kita bersama ini negatif. Ya. Namun walaupun ini belum tahu hasilnya, kita tetap waspada. Ya, tentunya pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Pak Gubernur sudah mengeluarkan edaran untuk bisa bekerja dari rumah aja, work from home kan gitu kan. Nah, tapi ya jujur kita lihat di masyarakat ini kayaknya masih ada yang belum mengindahkan. Contoh misalnya, ya kalau Diknas sudah memberlakukan itu meliburkan anak-anak sekolah, namun libur yang 2 minggu ini, yang 14 hari ini digunakan anak-anak itu untuk bermain, berwisata. Contoh kita lihat, mall itu masih ramai ya kan? Wisata Pantai Panjang masih ramai dikunjungi orang. Nah, yang seperti inilah. Jadi kita menghimbau, mari kita berangkul bersama-sama untuk memutuskan mata rantai ini. Jadi kalau sudah ada edaran dari pemerintah resmi, dari pemerintah Provinsi Bengkulu, dari gubernur, maka aparat yang di bawah-bawahnya itu, misalnya Satpol PP, mengindahkan ini. Misalnya ada yang melanggar edaran ini, ditangkap misalnya anak-anak itu, dikasih edukasi. Jadi memang sudah malah disalahartikan gitu ya, dok. Jadi libur bisa jalan-jalan deh. Oke, baik. Nah, dari Bapak kita pindah ke Pak Zulki Maulud nih. Nah, Bapak selaku Dirut RSMY, dan mungkin bisa disampaikan nih Pak kepada para pemirsa di rumah, untuk sampai saat ini sendiri berapa kasus yang terkait COVID-19 di Bengkulu, berapakah ODP-nya, kemudian berapakah PDP-nya, dan benarkah sampai saat ini Bengkulu belum ada yang positif? Baik, terima kasih seluruh pemirsa di rumah. Tentunya sebenarnya update data dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada setiap jam 5 sore, dan seluruh masyarakat tuh boleh mengikutinya, dan saya kira itu adalah data yang memang sudah valid karena dia sudah mengumpulkan dari seluruh kabupaten kota. Namun saya saat ini sebagai Direktur Rumah Sakit M Yunus, saya hanya ingin fokus kepada data yang ada di M Yunus, ya. Jadi oleh karena itu nanti ketika ada perbedaan, mohon ini adalah data yang kami punya di M Yunus yang memang setiap hari kita update dari posko kita maupun dari ruangan. Yang pertama, untuk pasien ODP atau kita sebut dengan orang dalam pemantauan, yang dulunya awalnya disebut dengan pasien observasi. Ini adalah pasien-pasien dengan gejala ada demam, batuk, pilek. Saya ulang, harus ada demam. Demamnya itu adalah di atas 38 derajat Celcius.
Itu adalah buku petunjuk. Jadi kalau demamnya 37,5, 37,8 itu sebenarnya belum masuk kriteria. Oke. Ya, jadi harus di atas 38. Yang kedua, demam ini bisa disertai batuk, bisa disertai nyeri tenggorokan, bisa disertai pilek, itu ya. Jadi demam dengan gejala itu yang kita sebut dengan ODP dan mesti ada riwayat, ya. Perjalanan ke daerah terjangkit. Kalau Indonesia sekarang kita sudah tahu, kalau tidak saya salah 22 provinsi sekarang yang sudah terjangkit. Jadi ketika berasal dari sini, memang berkunjung dari sini, ya dalam 14 hari terakhir, maka jatuhlah kriteria itu adalah sebagai ODP. Jadi mohon kepada kita semuanya, ODP ini bukan suatu hal yang harus kita cibir, tapi ini adalah harus kita terima ketika kita memang berpergian. Saya ODP, isolasi di rumah, ya. Terus yang kedua, kapan saya jadi PDP? Gitu ya. Ketika misalnya muncul sesak napas, demamnya masih ada, maka dengan gejala yang tadi ditambah dengan sesak napas, loh kok saya sekarang jadi sesak ini, kok batuknya ini tambah berat ini. Ini sudah jatuh kepada PDP. Ya, atau pasien. Jadi jatuhnya sudah disebut sebagai pasien ini. Kalau tadi orang, ya, kalau ini sudah menjadi pasien dia. Ya. Nah, jadi kalau sudah jadi pasien harus dirawat di rumah sakit. Betul. Jangan lagi ditunggu lama. Jadi ketika ada perubahan dari yang tadi demam batuk pilek tadi, tiba-tiba ditambah dengan ada rasa sesak, ya, inilah yang menjadi kata kunci kepada masyarakat. Saya naik kelas dari ODP menjadi PDP. Kalau tadi ODP tolong di rumah, ya. Tapi kalau sudah PDP, Tolong di rumah cari, sakit, gitu ya. tinggalkan rumah dan masuk ke dalam rumah sakit. Oke. Ketika sudah jatuh kepada PDP, ini kemungkinan sekali akan terjadi penurunan daripada kondisi kita, maka harus segera ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit, tolong kepada seluruh warga yang dibutuhkan oleh tenaga medis itu ataupun tenaga kesehatan adalah kejujuran. Jangan sempat kita tidak menyatakan kita berpergian padahal gejala klinisnya sudah ada. Karena ini kita penting menjaga semuanya, termasuk menjaga rekan-rekan yang menangani termasuk dokter. Ya, ketika misalnya masyarakat itu tidak jujur, dokternya juga kadang-kadang lupa untuk menggunakan APD yang seharusnya. Karena penggunaan APD ini ada beberapa level tingkatan. Ya, level 1, level 2, dan level 3. Jadi ketika misalnya kita sudah jadi PDP, harusnya perangkatnya adalah level 2, si dokternya masih menggunakan level 1. Ini yang menjadi rekan-rekan yang ada di ujung tombak ini menjadi resah. Betul. Jadi yang dibutuhkan oleh kami rumah sakit, kami semua yang berhubungan dengan garda terdepan ini adalah kejujuran dari masyarakat. Betul. Tolong disampaikan, jangan ditutupi. Dari manapun Anda itu bukan merupakan aib. Iya. Siapapun kita adalah boleh berpergian kemana, ya. Tapi tolong dijelaskan dari mana Anda berjalan supaya kami tahu posisi kami ada di mana. Oke, Ya. baik. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika misalnya ada kita riwayat kontak dengan orang yang positif, Ya. maka level kita naik 1 kelas. Suspek. Ya, jadi artinya kalau misalnya belum ada gejala itu langsung diobservasi. Oke. Kalau tadi harus ada demam. Tapi kalau misalnya saya ada riwayat kontak dengan orang yang positif atau dengan ruangan yang merawat yang positif, ya, saya naik kelas, saya jadi ODP walaupun tidak ada demam, tidak ada batuk pilek. Tapi karena interaksi itu. Karena sudah interaksi itu harus diawasi. Maka ketika nanti muncul demam, saya bukan lagi tanpa gejala sesak yang tadinya kita sebut sebagai ODP. Kalau Iya. misalnya saya langsung naik kelas, jadi PDP. Oh. Ya, jadi itu bedanya kenapa kita harus minta riwayat perjalanan ini. Namun kalau nanti misalnya Bengkulu sudah jadi merah, sudah ada yang positif, maka semua level kita jadi naik semua. Ini harus kita sama-sama waspadai. Jadi oleh karena itu kalau data di Minus sekarang berhubungan dengan ODP sampai dengan hari kemarin sampai tadi malam yang datang berkunjung ke tempat kita ada 25 orang. Oke. Ya, yang kita nyatakan sebagai PDP, ya,
Yang kemarinnya 3 yang sempat kita rawat di Yunus, tadi malam subuh masuk lagi satu lagi. Satu pertama. Ya, jadi sekarang kita masih merawat 4. PDP yang baru masuk subuh tadi ke rumah sakit kita. Ya, jadi artinya perkembangan demi perkembangan ini perlu sama-sama kita waspadai, dan yang paling penting saya ingatkan lagi bahwa masyarakat semuanya harus disiplin. Betul. Harus patuh, jangan cuek, ya, bahwa virus ini kita tahu kelemahannya, ya, tahu kekuatannya. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai umat manusia, kita harus mempergunakan kelemahannya itu untuk menangkalnya supaya kita nggak masuk. Jangan anggap remeh, ya. Jadi harus peduli kepada siapapun, baik di pasar atau di keramaian. Jangan asal dorong-dorongan. Jangan asal, nggak ada itu kan dari, ya siapa yang meninggal itu karena Allah, iya. Tapi kita harus ada upaya. Tolong masyarakat ini tetap harus disiplin, ya. Jadi, ya kita contohkan seperti ini. Ini bagian daripada salah satu disiplin yang harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Karena apa? Karena tanpa disiplin maka penyebaran ini nggak bisa kita bendung. Kalau nggak kita bendung, maka yang korban adalah kita dan saudara-saudara kita semuanya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, ya sebelum nanti mungkin lanjut ke yang lain, saya di session pertama saya ingin mengingatkan kita semua agar disiplin dalam menjaga bukan hanya cuci tangan tadi, tapi social distancing tadi, ya, di rumah. Kalau tidak perlu nggak usah keluar. Ya, itu yang paling penting saat ini supaya kita memang sama-sama menjaga sesama kita. Terima kasih. Oke, itu terima kasih banyak sudah penjelasan yang cukup sangat jelas tadi ya oleh Dr. Zulki, bahwasanya sebenarnya cuci tangan saja memang perlu, tapi kalau memang nggak penting-penting banget, coba untuk diam aja dulu di rumah. Oke, ini kita ke Dr. Hamzah Hasan nih, dokter selaku dokter senior di Bengkulu. Ini kalau kita lihat memang di Indonesia akibat virus corona ini boleh dikatakan tinggi untuk yang menderita, apalagi yang meninggal ini. Nah, kira-kira penyebabnya ini apa, Dok? Terima kasih. Sudah langsung. Ya. Langsung. Oke, terima kasih. Kita tahu bahwa penyakit itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Mungkin masih ingat teori Bloom, ya, di mana yang mempengaruhi kesehatan seseorang itu mulai dari lingkungan, herediter, kemudian kebiasaan, ya, pola hidup, gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di Indonesia itu kan kita lingkungannya masih ya boleh dikatakan dibandingkan dengan negara-negara maju masih di bawah. Gitu. Betul. Ya. Kemudian juga kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup misalnya seperti di Indonesia masih banyak yang merokok. Ya. Apalagi kita tahu bahwa COVID ini kan yang diserang itu terutama di saluran pernapasan. Merokok itu juga mempengaruhi saluran pernapasan. Kemudian ini akan memperberat. Makanya pada kasus-kasus ada banyak kasus itu justru disebabkan oleh hal-hal seperti itu. Gitu. Misalnya kencing manis, ya, itu kan karena pola kebiasaan. Ini akan memperberat, ya, memperberat daya tahan tubuh untuk menghadapi penyakit ini. Kemudian juga faktor makanan juga, ya, faktor makanan, ya, tentu di dalam menghadapi wabah seperti ini kita harus menjaga diri, ya, banyak makan yang bergizi, vitamin buah-buahan itu terutama itu harus banyak kita konsumsi, ya. Di samping itu juga jangan lupa berolahraga, jangan nanti di rumah kemudian diam gitu ya, seperti tadi dikatakan tinggal di rumah tanpa aktivitas, itu juga kurang bagus. Harus ada aktivitas di rumah, ya kan, misalnya pagi-pagi di pekarangan rumah, ya lakukan aktivitas yang bisa membuat badan kita lebih prima gitu. Oke, baik.
Nah, oke, boleh Sandra. Oke, baik. Dan tadi dari Bapak Dr. Hamzah Hasan ya telah memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Sekarang kita mungkin beralih ke Suster Lydia nih. Nah, mungkin Suster juga selaku Kepala Operasional Klinik St. Carolus, mungkin bagaimana tanggapan Suster terhadap pandemi corona yang kian mewabah di Indonesia, terutama mungkin di Bengkulu sendiri? Iya, karena kasus terkait virus corona ini sudah menjadi kasus pandemi, artinya itu sudah luas. Bahwa tadi seperti katakan sudah 22 provinsi dari 34 provinsi. Artinya apa? Sudah 60% kita di daerah-daerah itu menjadi zona merah tempat virus, artinya. Dan di sini kita harus lebih kita nggak boleh main-main lagi. Kita harus serius untuk menangani, dan penanganan itu tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga harus didukung oleh warganya. Kita juga harus berpikir bahwa bukan hanya yang kita pikirkan yang ODP, PDP, tapi yang sehat ini mau diapakan. Itu dilindungi. Artinya apa? Pentingnya untuk pencegahan, jangan sampai orang yang sehat jatuh ke sakit lalu menularkan, karena sifat virus corona itu cepat sekali menular. Itu jadi pentingnya sekali kita melindungi, pencegahan bersama. Bagaimana pencegahan virus corona sekarang kita banyak mengenal banyak media, di YouTube juga sudah banyak, dari pemerintah juga sudah memberi edukasi juga banyak. Itu bisa kita manfaatkan yang media-media itu. Dan untuk yang sakit itu juga harus sadar bahwa saya tidak boleh menularkan pada yang sakit. Jadi pentingnya isolasi diri selama 14 hari, dan pentingnya tadi seperti yang disampaikan adalah disiplin. Karena kedisiplinan itu menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Jadi patuhi social distancing dan juga stay at home. Nah pemirsa, ini menarik untuk kita bahas lagi dan kita gali informasi mengenai kasus ini tentunya. Dan tapi kita terjenak jenak, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Selamat Pagi Bengkulu. RBTV. Siapa bilang nonton RBTV di luar Bengkulu hanya bisa lewat streaming? Sekarang tayangan RBTV bisa disaksikan di seluruh Indonesia menggunakan antena parabola. Gratis dan tanpa menggunakan kuota internet. Nah, mau tahu kan gimana caranya agar pemirsa bisa mendapatkan siaran kami di televisi Anda? Begini nih caranya. Bagi Anda pengguna satelit Ninmedia atau Channelsat 11, tekan tombol menu pada remote. Pilih menu instalasi pada satelit. Lalu pilih daftar satelit. Lalu pilih satelit Ninmedia atau Channelsat 11. Bila belum ada, pilih menu tambah pada satelit. Pada kolom nama, ketik Ninmedia. Pada kolom koordinat bujur ketik 98.0. Dan pada arah ketik huruf E. Kemudian pilih antena satelit Ninmedia. Pada frekuensi ketik LNB Universal 9750-10600. Langkah berikutnya, tambah transponder pada frekuensi 12560 MHz. Simbol ref 43200. Polarisasi vertikal. Kemudian scan satelit Ninmedia. Lalu biarkan proses scanning TV hingga selesai. Maka stasiun RBTV akan muncul di layar televisi Anda. Atau pemirsa menggunakan TV kabel. RBTV juga bisa disaksikan melalui Bengkulu Vision, Rafflesia Televisi Lebong, dan Curup Mandiri TV kabel. Nah, pemirsa lagi di luar negeri atau sedang tidak berada di depan TV. Tenang, pemirsa masih bisa menyaksikan tayangan RBTV via streaming dengan cara mendownload aplikasi GPM Stream di Play Store Anda. Lalu pilih channel RBTV Bengkulu. Kemanapun Anda, dimanapun Anda, tetap RBTV Camkok.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Bengkulu hari ini dengan tema kita social distancing, stay at home. Nah, baik. Nah, dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa pemirsa, dan kita akan melanjutkan ngobrol kita pada pagi hari ini. Mungkin kita masih dengan Suster Lydia nih. Nah, mungkin untuk Suster sendiri selaku kepala operasional klinik swasta, Suster kabarnya sangat aktif juga untuk mensosialisasikan bahaya corona di sekolah-sekolah. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit nih, sosialisasi seperti apa yang Suster galakkan kepada siswa ataupun masyarakat di sekolah? Iya. Untuk sosialisasi ini sebenarnya tidak langsung ke sekolah, tapi kami sosialisasi intern. Artinya, saya harus mengedukasi petugas kesehatan dan seluruh karyawan klinik karena kami menjadi garda terdepan sebagai vaskes pertama BPJS, seperti itu. Jadi, ketika sudah meyakinkan tenaga kesehatan penularannya seperti apa dan kita harus hidup seperti apa, itu selanjutnya saya mensosialisasikan dan berpikir bagaimana ya nasib anak-anak, keselamatan anak-anak itu seperti apa. Dan di situ saya berpikir bahwa saya langsung mengontak suster saya sebagai kepala yayasan Tarakanita cabang Bengkulu, Suster Yasina, bahwa saya akan memberi edukasi ke sekolah. Karena Tarakanita itu memiliki 4 unit sekolah, yaitu TK, SD, SMP, dan SMA Sinkarolus. Dan untuk edukasi ke sekolah, itu yang sudah saya lakukan untuk SMP Sinkarolus dan juga SMA Sinkarolus, bukan hanya untuk siswa, termasuk guru dan seluruh karyawan. Dan di situ yang saya kenalkan itu virus corona itu apa sih sekarang yang lagi ngetrennya. Terus penularannya dari mana? Percikan dahak. Kenapa harus jaga kontak? Minimal dengan orang yang batuk pilek itu adalah 1 meter ya, supaya tidak terkena. Karena ketika dibawa oleh angin droplet tadi atau dahak yang paling kecil dibawa itu tadi, itu kita resiko menularkan dari orang sakit ke orang sehat. Dan juga pentingnya kembali lagi terkait PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya itu adalah cuci tangan yang baik dan benar. Jadi cuci tangan tadi itu bukan hanya rajin cuci tangan, tapi salah langkahnya. Tapi di situ ada langkah-langkah panduan dari WHO. Jadi cuci tangan secara baik dan benar. Terus ketika batuk menggunakan atau bersin, gunakan teknik batuk yang efektif supaya tidak menularkan ke orang lain. Terus yang harus pakai masker itu adalah yang batuk pilek. Karena apa? Masker itu diborong di mana-mana karena orang takut tertular. Padahal yang harus pakai masker adalah orang sakit, bukan orang sehat. Akibatnya apa? Kami di rumah sakit, di klinik, di puskesmas akhirnya untuk Bengkulu ini kehabisan masker karena banyak diborong. Sedangkan kami yang di garda depan yang harus melayani orang sakit ini, kami tidak memiliki alat pelindung diri untuk keselamatan kami sendiri. Itu tadi. Dan juga dari PHBS tadi pentingnya juga terkait dengan konsumsi makanan sehat. Karena apa? Kalau sistem imun kita itu lebih baik dan tinggi, karena virus ini menyerang salah satunya ke sistem imun. Kalau rendah artinya virus itu mudah masuk menginfeksi. Tapi kalau sistem imun kita baik, dia akan memberi perlawanan sehingga virus corona tadi tidak menyebar di badan. Dan juga selain itu juga pentingnya juga edukasi terkait jarak kontak. Jadi sekarang udah ada salam corona. Salam corona itu kita tidak berjabat tangan lagi. Boleh yang seperti ini atau seperti ini. Artinya kita tidak bersentuhan lagi, tidak cipika-cipiki. Kalau biasanya itu bukan hanya salaman ya, peluk kiri, peluk kanan. Sekarang semenjak corona ini tolong jangan seperti itu. Itu tadi, itu himbauannya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, menyangkut dari pernyataan Ibu juga tadi, mungkin kekurangan alat pelindung ya dalam menangani para pasien atau mungkin ODP atau PDP. Nah, mungkin kembali pertanyaan ini kepada Pak Zulki Mauluk sendiri selaku dokter. Kalau menurut dokter sendiri bagaimana dengan alat pelindung diri tenaga medis ya? Ada berapa banyak sih disiapkan RSMI? Apakah itu mencukupi atau perlu dilakukan lagi, diperbanyak lagi misalnya? Baik ya, alat pelindung diri ini memang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis ya. Terutama mulai dari level 1, level 2, dan level 3.
Di level 1 itu tenaga medis kami paling tidak dia menggunakan masker. Maskernya kalau di level 1 cukup masker bedah dan menggunakan handscoon, sarung tangan. Kalau sudah naik ke level 2, ini sudah harus pakai tutup kepala, pakai kacamata, pakai handscoon. Ya, jadi artinya menutup daerah wajah, ya, dan daerah permukaan tangan. Kalau sudah masuk ke level 3 itu semuanya harus dipakai dengan baju astronot kalau istilah masyarakat kita, ya, lengkap ditutup dari kepala sampai dengan kaki, dan tangannya juga itu ada 2 lapis handscoon. Dan benar, sebenarnya kita memang sangat kesulitan saat ini untuk mencari, membeli. Ya, saat ini kita punya uang juga, tempat belinya tidak ada. Ya. Namun ya saat ini saya kalau mungkin 2 hari ke depan tidak ada lagi yang masuk, ya tentunya rumah sakit kita mungkin ya APD-nya bisa habis, karena sekarang kita merawat satu pasien. Kalau kita bagi 3 shift, ya lebih kurang kita kalau satu shiftnya 3, jadi bisa sehari minimal 10. Ya. Kalau terjadi di luar dugaan kita, ya harus melakukan pemulasarian jenazah, ini tambah banyak, bisa 30-an untuk satu tindakan. Karena apa? Karena mulai dari pembersih, ya, yang membersihkan ruangan, sampai dengan yang petugas pemulasarian jenazah, sampai dengan proses penguburan, itu harus dipakai semua. Betul. Ya, jadi artinya untuk satu pasien, ya, kalau kita rawat 7 hari bisa 70. Ya. Nah, jadi ini menjadi besar sekali kebutuhan kita untuk APD ini. Kemudian khusus untuk masker, untuk penutup mulut dan hidung. Ini kan kita ada masker bedah dan ada masker N95. Oke. Untuk petugas yang di level 2 dan level 3 itu mesti pakai N95. Sementara N95 sama kasusnya, juga dengan jarang, ya? susah kita untuk mendapatkannya. Ya. Nah, saya telah melakukan berbagai koordinasi, ya, dan sampai juga dengan Kemenkes. Dari Kemenkes itu mungkin dari tanggal awal Februari itu sudah kita lakukan, ya. Tanggal 25 Februari kita usulannya sudah kita masukkan, dan kemudian dari bersama dinas kesehatan juga kita ulang kembali, ya. Ada beberapa hari yang lalu kita dapat 15 set, ya, dan itu sudah terhabiskan dengan pasien yang kemarin, dan sisanya kita memang sekarang, ya, saya kalau hari ini mungkin terpakai 3, mungkin sudah kita tinggal sisa lebih kurang 30 set lagi, ya. Jadi artinya sangat-sangat kita harapkan, ya, mudah-mudahan yang nanti pembagian untuk seluruh provinsi yang infonya dari kemarin sudah nyampe di Indonesia, mulai dari kemarin sudah mulai didistribusikan, mudah-mudahan nyampe ke Bengkulu dalam waktu yang dekat, supaya memang kekhawatiran kami di rumah sakit ini menjadi teratasi. Ya. Jadi memang APD ini, ya, saya berdoa dan selalu mengatakan dan bertindak bahwa memang kita harus menjaga. Kunci pertama bahwa tenaga kesehatan kita di rumah sakit agar aman adalah melakukan PPI yang benar. Jadi program pencegahan infeksinya, ya, itu harus benar. Jadi sebenarnya program pencegahan infeksi itu tadi itu mulai dari masker dan kelengkapan itu ada proses persyaratannya, ada cara memasangnya, ada cara membukanya, dan itu harus disiplin juga, ya. Seandainya seseorang, ya, waktu kita juga disampaikan oleh kemarin diberikan hadiah yang besar, di depan kita ada makanan yang enak, ya, tapi kita tidak boleh lupa
selama kita baru menggunakan alat pelindung diri, itu harus dibuka dengan secara teratur, harus cuci tangan dulu, baru kita melakukan apapun yang ada di hadapan kita yang memang menjadi sesuatu yang kita idamkan juga. Itu harus kita sabar untuk melakukan itu. Jadi kedisiplinan di dalam menggunakan APD ini juga adalah merupakan bagian dari bagaimana kita memutus rantai itu. Ya, jadi oleh karena itu ya kita tetap sangat berharap memang ya dengan pemerintah pusat juga agar memang mendrop kepada daerah-daerah yang memang kekurangan-kekurangan keterbatasan-keterbatasan daripada APD yang saat ini terjadi. Saya rasa itu mungkin yang saya sampaikan. Nah, itu Dok, itu tadi kita bercerita tentang alat pelindungan diri ya untuk tenaga medisnya. Kalau untuk fasilitasnya sendiri di Rumah Sakit M. Yunus untuk menangani pasien ini seperti apa? Iya, baik. Untuk fasilitas kita sekarang ya, kita sudah punya ruang isolasi. Ruang isolasi yang memiliki tekanan negatif itu ada untuk 4 tempat tidur. Tempat tidur. Namun secara keseluruhan dengan ada ruang isolasi kita yang konvensional, ya seluruhnya ada 13 tempat tidur. Ya, 13 tempat tidur. Namun secara prinsip-prinsip dasar terhadap pengelolaan COVID-19, ya kita sudah ada workshopnya, sudah ada buku panduannya, ya seandainya ya kita membutuhkan ruangan yang banyak, yang memang misalnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka semua rumah sakit itu mampu dan siap untuk melakukan pembuatan ruangan isolasi. Kita bisa memodifikasi karena prinsipnya adalah memiliki aliran udara yang lebih tinggi perputaran masuknya dan yang keluarnya. Jadi ada perbedaan antara yang masuk dan keluar sehingga memang dorongan terhadap udara di ruangan ini besar sehingga kuman-kuman dapat tidak ada di dalam ruangan dan dia akan terdorong ke luar ruangan. Sebenarnya untuk sarana itu yaitu saya rasa tidak ada yang sulit ya bagi kita, hanya dengan mengubah satu ruangan saja, memodifikasinya, membuat exhaust fan-nya, maka ruangan isolasi sudah jadi. Jadi nggak usah khawatir pada masyarakat seandainya kita juga terjadi outbreak, maka fasilitas itu insya Allah siap ya di mana saja, dan tinggal kita bagaimana memonitor agar persyaratan-persyaratan itu kita penuhi. Jadi RSME memang sudah siap ya bila memang terjadi seperti itu. Kita kembali ke Dr. Syafriadi nih dokter ya, karena sesuai dengan tema kita tentang social distancing ini. Jadi menurut dokter seberapa efektif perlakuan social distancing ini dok? Masalah social distancing ya ini sebenarnya sebagian kita sudah memahami ya. Kan sebenarnya kalau diartikan secara bebas itu kan jangan berdekatan sebenarnya, jaga jarak ya, jaga jarak seperti yang diuraikan oleh teman-teman tadi ya. Jadi jaga jarak itu terutama di tempat-tempat umum ya, itu jaraknya itu minimal 1 meter. Jadi seperti yang kita praktekkan ini ya, jadi berjarak, nggak dekat-dekatan lagi. Artinya apa? Ini kan semua upaya untuk pemutusan mata rantai penularan, kan begitu. Sebagai dijelaskan kawan-kawan tadi, bahwasanya penularan daripada COVID-19 ini, karena ini virus ya, penularannya itu memang dari awal itu adalah droplet ataupun percikan dari liur atau ludah. Bisa keluar melalui percakapan seperti saya bercakap tadi kan, keluar nih moncrat istilahnya kan. Nah itu kalau misalnya saya penderita COVID-19 itu udah menyebar itu. Ya. Kemudian bisa juga melalui batu, lebih banyak lagi virus yang menyebar. Tambah lagi bersin, lebih banyak lagi. Nah, jadi tujuan daripada social distancing itu sebenarnya itu tadi memutuskan mata rantai supaya penularan daripada COVID-19 ini tidak bertambah begitu ya. Kemudian social distancing ini juga harus dicermati oleh masyarakat. Jadi imbauan dari, kalau saya kan mewakili ID wilayah ya, imbauan dari pengurus besar ID dari Jakarta itu ada tiga sasaran yang harus diwaspadai, dan ini harus memberikan sosialisasi himbauan yang benar-benar edukasinya. Pertama, kelompok masyarakat. Kita sudah dibahas masalah bagaimana perlakuan di masyarakat, misalnya kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah ya, hindarkan ya
berkumpul, bergerombol, ya. Kalau memang itu terpaksa, maka tadi berjarak, minimal 1 meter, ya. Nah, dan anjuran bagaimana seperti yang disebutkan Suster Lydia tadi, ya, bagaimana kita di masyarakat itu berlakukan ataupun sering-sering edukasi ke keluarga, ke masyarakat dengan sistem PHBS tadi, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, dengan mencuci tangan yang benar. Jadi ini harus dibawahi, mencuci tangan yang benar. Kadang-kadang di masyarakat cuci tangan gini aja. Pakai air aja, pakai air aja cuci tangan. Jadi cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun. Minimal itu, ya. Atau kalau lagi ada hand rub ataupun disebut dengan istilah di masyarakat hand sanitizer itu kan, ya, ada unsur antiseptik yang bisa mematikan virus tersebut, ya. Dan ini sesering mungkin. Jadi maksudnya sesering mungkin itu bukan setiap menit, sudah lama-lama lecet tangan, gitu kan. Pada saat-saat misalnya kontak dengan misalnya kita dengan orang atau kami yang tenaga medis ini, ya, habis meriksa pasien atau sebelum meriksa pasien, ya, atau kita kalau pedagang di pasar mungkin habis transaksi, itu mata uang itu juga besar itu penularannya untuk menularkan virus ini, ya. Kemudian tentunya sekarang kita kan di masyarakat ini walaupun sudah mendengar ada himbauan-himbauan edaran dari pemerintah kita, ya, namun kadang-kadang sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian masih menyepelekan. Itu tadi kata Dr. Zugi kita, dia kalau tidak sakitkan disakitkan Allah tidak akan sakit, gitu, ya. Nah, jadi itu tolong kita rubah pola pikir seperti itu. Walaupun kita, ya, berusaha, ya, bagaimana kita social distancing, kita berusaha bagaimana supaya penularan ini, namun ya memang tetap tawakal, berdoa kepada yang kuasa, itu tetap itu. Jangan kita patentengan, saya ngerti kok caranya, saya sudah melakukan disinfektan tangan, sudah pakai masker, kan gitu kan, saya udah patentengan, kan bisa begitu juga. Jadi tetap kita berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, itu tetap jadi utama, kan begitu. Jadi sebagaimana efektifnya itu tadi kalau kita disiplin tadi, disiplin melakukan apa yang telah dicanangkan oleh orang-orang yang tahu ilmu tentang penularan ini. Artinya memang harus disiplin tadi, ya. Jadi jangan sampai dianggap enteng, jangan sampai mentang-mentang udah tahu terus udah keluar kayak gitu aja, ya. Dan perilaku hidup bersih juga harus sehat dan bersih tadi, ya, Dok, ya, itu juga harus ditetapkan. Oke, kita ke Dokter Hamzah ini, Dokter. Memang kita dengar di berita sudah banyak sekali tenaga medis yang meninggal, bahkan para dokter juga sudah banyak yang meninggal. Ini tanggapan dokter atas hal ini apa? Sedangkan kan kalau misalnya kita lihat, ya, memang dokter itu berada di garda depan, seharusnya memang dia melindungi dan bagaimana dia menyembuhkan pasien itu, tapi ternyata tenaga medis bahkan dokter ini sudah ada yang meninggal. Tanggapan dokter seperti apa? Oke, tentu sangat sedih, ya, kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu. Memang yang paling rawan itu terkena itu adalah kami-kami yang ada di lini depan, ya. Petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan, ya. Jadi karena itu terserah yang meninggal ini kebetulan saya kenal betul. Pertama itu adalah teman saya yang di Bandung, itu satu angkatan dan seperjuangan, ya. Jadi mendapat kabar seperti itu tentu kita sangat sedih, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah teman saya juga, Prof. Iwan, ya, guru besar di Gajah Mada, tadi pagi, tadi malam, ya, sudah meninggal kita. Jadi karena itu, ya, betul-betul lah semua lini masyarakat terutama itu harus peduli, karena bagaimanapun makanya ada slogan-slogan, biar kami bekerja di rumah sakit, tapi tolong masyarakat itu tetap di rumah. Itu gunanya adalah untuk mengurangi resiko terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh direktur, walaupun misalnya sarana-prasarana bisa dibuat sedemikian rupa untuk menampung wabah ini, tapi ingatlah bahwa
kita jangan sampai ke situ. Nah, untuk jangan sampai ke situ bagaimana? Ya, masyarakat harus mawas diri, ikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan WHO sekarang sudah berubah itu, bukan social distancing lagi, physical distancing. Artinya tatap muka pun itu sebenarnya dihindari kalau tidak perlu. Jadi begitu ketatnya sekarang. Karena kita tahu virus itu kan benda makhluk hidup yang butuh inang. Inang ya. Jadi artinya inangnya pada manusia. Karena itu harus kita putus. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sapriyadi, itu bisa melalui bersin dan segala macam ya. Nah, makanya kita hindari jarak bersin itu paling-paling ya 1 meter atau 2 meter. Itu harus kita taati gitu. Jangan sampai berkumpul. Kemudian yang bersin juga harus tahu bagaimana cara bersin yang baik ya. Jadi memang karena itu masyarakat ya harus peduli, jangan lagi tidak peduli begitu. Jadi kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Bertataplah tinggallah di rumah, lakukan aktivitas di rumah. Ya. Jangan sampai nanti yang ditakutkan adalah strategi lockdown. Ya kalau udah lockdown itu udah lebih ini lagi. Memang ada beberapa macam strategi untuk menghadapi corona ini. Pertama adalah tadi lockdown, kemudian social distancing, kemudian ada namanya herd immunity. Tapi ini sangat riskan karena masyarakat kita begitu besar, korban pasti banyak. Itu intinya adalah bagaimana dibiarkan imun, biarkan kontak sehingga terbentuk imun. Tapi risiko bukan main, ya risiko bukan main. Ada beberapa negara ini akhirnya karena memperhitungkan seperti itu dia tidak mau memakai strategi itu. Yang paling kita lihat Cina itu berhasil kan? Italia, kemudian Korea, kemudian Jepang, mereka berhasil karena mereka ya pertama masyarakatnya patuh ya, karena udah tahu seperti itu. Mereka melakukan strategi lockdown, betul-betul lockdown betul ya. Tapi kalau itu kita pakai di Indonesia kayaknya agak susah, betul ya, agak susah itu, karena ekonomi masyarakat itu masih di level boleh dikatakan memprihatinkan, memprihatinkan ya. Kalau di negara maju mungkin itu bisa kayak Italia, karena mereka sudah makmur ya, itu tidak ada masalah mereka. Tapi kalau kita itu akan bermasalah. Nah, jadi himbauan kepada masyarakat, tolong patuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan syukur kita di Bengkulu, kita masih belum masuk zona merah. Ya, Pak Direktur ya, belum masuk zona merah. Nah, ini coba kita pertahankan terus, jangan sampai masuk zona merah. Karena itu masyarakat harus betul-betul paham, harus peduli betul tentang bagaimana wabah corona ini. Mungkin itu. Terima kasih.